Sebuah peristiwa menggetarkan hati terjadi di kota Ternate, Maluku Utara. Seorang bayi ditemukan dalam kondisi masih hidup, ditinggalkan di teras panti asuhan Quraini, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan pada Jumat 12 Desember 2025. Bayi malang tersebut ditemukan di dalam sebuah kardus diselimuti kain. Di sampingnya terdapat satu dus susu bubuk SKM untuk usia 0 hingga 12 bulan, serta sebuah amplop putih berisi uang tunai pecahan Rp200.000, serta nama sang bayi ditulis di selembar kertas putih. Peristiwa ini menyisakan banyak pertanyaan, sekaligus mengunggah nurani kita semua tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ini juga merupakan kasus pertama di kota Ternate, Maluku Utara, di mana seorang anak ditemukan ditinggalkan di lingkungan panti asuhan. Tribuners, Anda sedang menyaksikan episode 11 Saksi Kata Tribun Ternate, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Halo Tribuners, saya Iga Almira dan Anda sedang menyaksikan podcast Saksi Kata. Pada pemberitaan sebelumnya Tribuners, sesosok bayi dalam kondisi hidup ditemukan di teras panti asuhan Quraini, tepatnya di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara pada Jumat 12 Desember 2025 kemarin. Malangnya, bayi tersebut ditemukan dalam sebuah kardus dan diselimuti oleh kain, dan di sampingnya juga terdapat susu bubuk satu kardus dan juga uang Rp200.000 dalam sebuah amplop. Peristiwa ini tentunya menyisakan banyak pertanyaan sekaligus mengingatkan kita tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Untuk itu, Tribuners, saat ini saya berada di Panti Asuhan Yayasan atau Panti Asuhan Quraini Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan saya juga sudah bersama dengan Kepala Panti, Pak Sunarji T. Ahmad, yang akan bercerita atau mengulas mengenai kronologi kejadian, langkah penanganan yang dilakukan, serta peran kemanusiaan yang dapat kita ambil dari peristiwa ini, Tribuners. Untuk itu, saya sudah bersama dengan Pak Sunarji. Apa kabar, Pak Sunarji? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak Sunarji karena sudah bersedia untuk kami wawancarai di podcast Saksi Kata kali ini, Pak Sunarji. Jadi mungkin kita langsung saja, Pak Sunarji, boleh dijelaskan bagaimana sih kronologi awal penemuan bayi dalam kardus di Panti Asuhan Quraini, karena ini merupakan salah satu atau satu-satunya panti asuhan yang ada kejadian seperti ini, kan Pak Sunarji? Silahkan. Baik, yang pertama kejadiannya terjadi setelah azan subuh. Salah satu anak asuh kami keluar untuk pergi sholat dan menemukan posisi bayi berada di pojok teras panti. Setelah itu anak asuh kami langsung memanggil saya sebagai pengasuh di panti asuhan Quraini ini, dan setelah itu saya keluar memastikan bayi yang ada di dalam kardus. Kemudian saya melaporkan ke Pak RT. Oh, Pak RT dulu? Iya. Dari hasil diskusi dengan Pak RT, saya sampaikan karena bayi menemukannya di yayasan kami, saya langsung menghubungi salah satu anggota Polres, yaitu Ibda Farida Badila. Okay. Kebetulan beliau juga donatur kami, saya langsung hubungi beliau. Dan kata beliau, tunggu di situ sebentar, nanti ada petugas dari Polres datang. Kemudian beberapa menit setelahnya, petugas dari Polres datang ke panti kami dan langsung arahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polres Kota Ternate. Oh, jadi anggota kepolisian datang terus membawa bayi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Iya, untuk pemeriksaan, karena posisi bayi juga pusatnya belum digunting ya, masih ada. Dan bayi juga masih ada sedikit pecahan darah di mata. Oh,
belum dibersihin bayinya itu. Jadi baru lahir, Iya. langsung ditinggalkan di depan panti. Iya siap. Kalau dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, keadaan bayi mungkin Pak Sunarji tahu? Posisi bayi karena mungkin ditaruh itu kisaran di atas jam 2 ya. Jam 2 bayi sedikit sempat muntah di sini Oh, oke. karena kedinginan. Nah, sesampai di sana itu posisi bayi kakinya tuh agak biru sedikit saja. Mungkin karena kedinginan. Iya. Kalau perkiraan Pak Sunarji, ini bayinya ditinggalkan sudah berapa lama? Atau baru ditaruh? Baru itu. Baru. Karena jam setengah 2 itu kita masih ngisi token listrik ya. Nah, perkiraannya di atas jam 2. Oh, oke. Nah, ini Antara jam 2 sampai jam 5. oh, dari jam 2 sampai jam 5. Iya. Ditemukannya di jam 5 gitu. Iya, ditemukan jam 5. Ya, itu berarti sudah sekitar 3 jam ya kayaknya 3 bayi jam di lah. depan ya. Iya, benar. Dan cuman dilapisi oleh kain, Pak Sunarji. Iya, dilapisin kain. Pertama kali yang menemukan Anak asuh kami. anak asuh. Nah, ini kan berarti setelah ditemukan, Pak Sunarji juga langsung melapor ke polisi langsung datang. Iya. Menurut Pak Sunarji, respon kepolisian terhadap peristiwa ini seperti apa? Ya, saya sangat bersyukur ya. Ini sangat cepat, ini dari kepolisian tersendiri. Dan itu juga sangat membantu kami dari pihak pengasuh. Kalau karena tidak seperti itu mungkin banyak orang yang datang ke panti dan itu makin repot juga pengurusannya. Oke, berarti ini menjawab pertanyaan bahwa bayi tersebut diadopsi sama Kapolres ya, Pak Sunarji? Nah, saat ini ada di pihak Kapolres. Oke. Betul. Jadi kalau yang berurusan silakan ke Polres. Oke, jadi ya mungkin, oh iya karena banyak warga yang datang ke Panti Qura ini menanyakan bayi tersebut apakah bisa diadopsi atau tidak. Tapi bayi tersebut sudah diserahkan ke pihak Polres, Kapolres. ya. Oke, Pak Sunarji sebagai kepala panti, ini kan kejadian otomatis ini kejadian pertama. Perdana ya. Iya. Ini kejadian pertama di Panti Qura ini dan mungkin di Kota Ternate juga ya. Kalau ada peristiwa bayi baru lahir ditinggalkan di panti asuhan. Iya. Nah, ini pertama kali dan di Qura ini. Pak Sunarji, bagaimana perasaannya saat melihat bayi tersebut? Saya yang pertama kaget. Itu kaget karena memang ini perdana dan tidak pernah dipikirkan pihak panti ya. Itu satu sisi pelaku yang taruh di sini juga ya kami tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Iya. Itu karena posisi langsung taruh. Misalnya kalau beliau mendatangi kasihkan ini Pak, tolong anak ini carikan orang tua untuk adopsi. Itu kan bisa kita ketahui. Tuh. Mungkin lebih baik seperti itu ya Pak Sunarji. Ya syukur-syukur dia tidak buang di berangkai atau di tempat sampah. Seperti taruh di depan panti. kejadian sebelumnya Iya, yang karena biasanya. memang dari informasi dari penyidik Kota Ternate itu di tahun 2025 ini ada 5 kasus. Untuk 5 kasus, 3 meninggal, 2 selamat. Yang sebelumnya perempuan itu yang di tempat sampah ya. Itu dan satunya di sini yang selamat. Oh, jadi sudah ada 5 kasus Iya, sepanjang ada 5 tahun ini. kasus ya. Oke, dan alhamdulillah bayi tersebut dalam keadaan sehat, Masih ya sekarang masih hidup, dia walaupun masih hidup. keadaannya itu benar-benar baru lahir ya Iya. Pak Sunarji. Jadi yang mau ingin adopsi silakan ke berurusan dengan pihak Polres, untuk melanjutkan administrasi selanjutnya ya. Ya di prosedur panti itu jadi panti untuk izin operasional itu jadi itu untuk anak bayi itu belum karena tidak layak ya gitu. Dan hampir semua panti di Kota Ternate itu bayi belum diterima di panti. Jadi ada prosedurnya. Gitu. Biasa kalau syarat-syarat masuk panti kan ini tergantung dari yayasan tersendiri ya. Kalau misalnya kami di sini itu persyaratannya yatim piatu atau yatim piatu, terus di usia kelas 3 SD. Ya, perkiraannya itu di kelas 3 SD. Jadi memang bayi tidak bisa ya? Iya, karena ada prosedurnya juga. Jadi memang otomatis kalau ada kejadian serupa tapi diharapkan tidak ada ya Pak Tapi Sunarji. sering donatur masyarakat sekitar datang ke panti, mereka sampaikan misalnya kalau ada bayi yang ada di sini bisa kami adopsi. Gitu. Nah, proses kemarin itu bukan orang tuanya yang ngasih ke kami, tapi taruh itu. Ya, kasarnya itu Gitu. dibuang Iya, gitu ya Pak dibuangnya Sunarji. itu. Jadi kalau seperti itu khawatir jangka panjang berurusan dengan pihak Polres, jadi kami mengambil keputusan untuk
memberikan kasus itu ke Polres. Ke Polres. Pak Sunarji, mungkin kalau ada informasi yang Pak Sunarji terima, apakah pihak kepolisian menindaklanjuti ini dengan apa ya, mencari tahu ini orang tuanya siapa? Iya, saat ini masih pencarian. Masih pencarian. Karena posisinya di sini tidak ada CCTV ya. Tetangga sebelah juga tidak ada. Jadi hasil penyelidikan semalam saya dengan penyidik itu mereka masih tim buser masih cari. Jadi masih dalam pencarian. Iya. Pak Sunarji, kalau respon anak-anak penghuni panti seperti apa? Mereka shock juga kan. Shock juga. Dan posisi kan bahaya. Iya, karena memang baru lahir Iya, juga. baru lahir. Oke, nah Pak Sunarji mungkin bisa sampaikan apa ya, semacam imbauan gitu ke para orang tua di luar sana atau mungkin pada pelaku yang membuang bayi. Iya benar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk generasi muda itu sekiranya ya hamil di luar nikah, tolong dipikirkan juga untuk jangan sampai membuang bayi. Itu apalagi anak itu dibunuh dengan cara sebenarnya itu buang di tempat sampah itu cara yang kasar itu. Iya. Gitu. Di tempat sampah atau di Dan generasi yang muda tolong jadi pribadi yang baik karena setiap apa yang kita lakukan baik itu baik kita urus ataupun tidak, kelak nanti diminta pertanggungjawaban juga. Iya, betul. Walaupun mungkin masih dugaan ya Pak Sunarji, ya mungkin bisa jadi ini bukan. Motifnya kan berbeda ya. Entah itu berbeda. dia hamil di luar nikah, ataupun memang suaminya tidak ingin bertanggung jawab, anak itu tidak diterima kan belum tahu. Iya. Tapi mungkin bisa dipikirkan lebih baik. Dipikirkan matang-matang lah. Atau mungkin Pak Sunarji, apakah ini kan kasusnya kan dibuang ya? Kalau misalnya mungkin ada orang tua yang mungkin dengan kasus serupa tidak bisa membesarkan bayi terus masuk ke panti secara baik-baik gitu, kayak ini mau diserahkan. Kami terima karena memang banyak adopsi ya, banyak yang ingin adopsi. Itu kalaupun kami tidak menerima di sini, kami akan cari orang yang ingin adopsi anak tersebut. Gitu. Karena beberapa orang itu meninggalkan nomor di panti sini. Sekiranya ada anak bayi entah itu usia 2 bulan, 1 tahun, itu bisa mereka adopsi. Dan ini tidak sedikit. Oke, jadi mungkin baiknya seperti itu ya, daripada membuang. Iya, membuang, kasihan juga ya. Ya, karena banyak kasus seperti panti yang tadi Ternate kan banyak ya, panti di Ternate bisa saja di sini ataupun di tempat lain, tapi setidaknya dengan cara yang baik. Karena ini manusia bukan kucing. Iya, betul. Jangan dibuang, itu sama saja dengan membunuh ya Pak Sunarji ya. Sudah kucing saja dipelihara ya. Tidak dibuang seperti itu. Oke, nah tadi kan saya sebutkan ada susu, 1 kardus ya, susu bubuk ya. Terus ada juga uang Rp200.000. Selain itu mungkin ada yang ditemukan. Ada nama juga di dalam amplop. Oh, ada namanya. Mungkin bisa disebutkan namanya Pak Sunarji. Coba saya. Oh, jadi namanya sudah dikasih sama orang tuanya. Saya cek dulu ya. Namanya Aditya Warman. Siapa? Aditya Warman. Aditya. Oh iya, Aditya Warman. Ya, ini kan bayi laki-laki. Nama di amplop dan di dalam amplop itu berisi uang 200.000. Memang niat sih. Iya. Caranya saja yang. Betul. Jadi kasihan juga sebenarnya. Kan tidak tahu motifnya ya. Mungkin nanti setelah diungkap kepolisian kita bisa tahu gitu apa motif dari bayi Aditya ini dibuang. Semoga bisa ketemu pelakunya. Amin. Yang pastinya anak itu amanah bagi kita. Siapapun ini latar belakang apapun mereka yang datang ke panti di sini itu tanggung jawab kami. Begitu juga kita menganggap mereka itu sebagai anak kami sendiri. Khusus panti kami itu bahkan mereka tidak boleh memanggil panggilan om, panggilan ustaz. Nama saya dipanggil rubah jadi abi, uma, ama, itu dengan panggilan yang dekat. Dan mereka menganggap kami itu sebagai orang tua sendiri, pengganti orang tua mereka di rumah. Mungkin masyarakat sekitar responnya seperti mereka itu respon langsung ingin adopsi. Bahkan ramai pagi itu. Belum saat kasih saya nikah 7 tahun mempunyai anak. Gitu. Jadi langsung sebutkan berapa lama tidak punya anak itu. Saya bilang ini bukan dapat di depan ya, misalnya kalau dapat di pangkalan bisa lah, tapi ini karena di lembaga kami dan orang tua itu yang antar pelaku yang antar ke panti kami itu berharap
panti bisa bisa Iya. ngurus sampai ke depannya. Kita tidak tahu ya 5-10 tahun ke depan bisa jadi orang tuanya datang ke panti Iya. dan menanyakan bayinya di mana. Karena memang posisinya ada nama di situ. Tuh. Ada uang, ada Ada susu. uang, ada susu. Jadi bukan karena lahir langsung taruh di kresek buang ya, bukan ya. Tapi taruh di tempat ini juga kardus. Dan posisi malam itu tuh hujan antarnya. Entah mereka ngantar pakai mobil ke sini atau ditaruh jas hujan, kardusnya tidak basah. Jadi memang semacam memang mempercayakan bayi ini ke panti asuhan ini ya, Iya. Pak Sunarji. Nah, Jadi mungkin untuk masyarakat atau tribuners yang menonton juga jika bertanya-tanya gitu, ini anaknya sudah diadopsi atau belum, anaknya diserahkan ke Polres Ke Ternate. Polres. Jadi mungkin untuk pengurusan atau dan lain sebagainya itu bisa langsung ke Polres Ternate. Iya. Karena memang Yayasan Panti juga langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian. pihak kepolisian benar. Oke, nah mungkin itu saja Pak Iya, Sunarji. terima Terima kasih. kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai mengenai Iya. peristiwa perdana. Ini sebenarnya apa ya, diharapkan tidak terjadi kembali Iya, gitu. Tapi mungkin ini cara yang lebih baik daripada dibuang di tempat-tempat benar, yang betul. buruk ya, Iya. semacam tempat sampah. Karena dalam sepanjang tahun ini katanya ada 5 kasus, di mana Iya. 3 meninggal ya Pak Sunarji. Iya, dua Yang selamat. Jadi mungkin cara seperti ini bisa juga dan pihak panti menerima hal itu. Iya. Oke. Nah, untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Galmira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.